Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وكرم وعظم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat, seluruh jajaran pengawas, pembina dan pengurus Masjid Al-Muhajirin Komplek Keranggan Permai, dan seluruh jamaah sholat isya dan jamaah tarhib Ramadan serta Isra wal Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di masjid ini dari tadi sholat maghrib, isya dan sampai selesai acara kita nanti semuanya bernilai ibadah dan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepulang dari tempat ini kita mendapatkan pahala yang besar, ampunan dari dosa kita yang sedang sakit, diangkat penyakitnya oleh Allah, sehatkan badannya, diberikan semangat yang tinggi dalam beribadah, dan yang punya masalah diberikan jalan keluar, solusi oleh Allah, dan yang punya hutang semoga dibayarin jawab, semoga diberi kemampuan oleh Allah untuk melunasi hutang-hutangnya, dan pada akhirnya kelak kita diwafatkan dalam husnul khatimah. Salawat dan salam terus senantiasa kita selalu limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Teriring harapan mudah-mudahan kita semua yang hadir dapat syafaat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Masih perlu perkenalan. Dulu saya pernah kesini sekali pas Maulid tahun berapa itu? 2 tahun lalu. Jadi udah lupa ya. Baik, nama saya Ahmad Itqanul Himam Rantau. Panjang ya Bu Pak. Tapi karena nama ini pemberian orang tua, saya nggak bisa request. Tapi alhamdulillah nama saya bagus. Kalau dalam bahasa Arab, Itqanul Himam tulisannya begini. Itu suara gas atau suara apa? Oh suara ini. Oh, saya takut tiba-tiba dia meledak. Aman lah ya. Jadi itqan itu artinya profesional. Ada hadis dari Nabi, innallaha yuhibbu rajulan idza amila amalan yutqinahu. Allah itu suka sama seorang hamba ketika dia melakukan pekerjaan, dia lakukan secara itqan, yaitu profesional. Himam ini jamak dari himmah. Himmah itu artinya semangat.
Jadi itqanul imam artinya orang yang punya semangat profesionalisme yang tinggi. Jadi saya orangnya profesional sekali, Masya. Malam ini acara sebenarnya banyak, tapi saya datangnya ke Al-Muhajirin, Keranggan Permai, karena tempat yang lain saya nggak diundang. Iya, berarti kan profesional, masa nggak diundang datang ya. Alhamdulillah, saya saat ini berusia kayaknya nggak jauh beda kita kalau ibu. Saya kelahiran tahun 90. Betty ya. Ya, tahun 2026 ini insya Allah akan masuk 36 tahun. Sudah berkeluarga dan memiliki 4 putra putri, 2 putri 2 putra. Saat ini saya dipercaya, diamanahi duduk di bangku Komisi Dakwah MUI Pusat. Nah, periode 2025-2030 kemarin yang periode pertama sudah selesai, sekarang masuk periode yang kedua. Doakan biar ilmu saya bermanfaat. Ya, tinggal saya di Cipinang Muara, Jakarta Timur. Kecamatannya Jatinegara, jadi dekat dengan stasiun Jatinegara. Abah saya aslinya orang Cilacap, Jawa Tengah. Kalau umah saya Betawi. Ada orang Cilacap sini? Oh, Majenang. Saya di Cilacap, jadi kesugihannya. Baik, mungkin itu panggil saja Itqan ya, supaya kita lebih akrab. Mudah-mudahan kurang lebih 45 menit sampai 1 jam ke depan ada ilmu yang bisa sama-sama kita gali dan kita manfaatkan. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah berada di tanggal 12 Sya'ban, malam ke-13. Berarti kurang lebih 2 pekan lagi ya, 2 pekan lebih sedikit. Insya Allah kita masuk bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Nah, tapi begini, Ramadan itu sebenarnya miniatur kehidupan Bapak Ibu. Kenapa saya katakan begitu? Tujuan utama kita sebagai mukmin dan mukminah itu adalah mati dalam keadaan membawa iman. Itu karena syarat mutlak Bapak Ibu. Surat Ali Imran ayat 102. Ada yang hafal? Kalau ada yang hafal saya keluarin dompet. Ya keluarin doang, saya kan cuma mau keluarin doang. Apa? Ali Imran 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna. Nah ini Bapak Ibu. Ya, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini harga mati sudah. Ya, bahwa janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Gitu ya. Nah, pertanyaannya, adakah di sini yang bisa memberikan garansi bahwa matinya pasti husnul khotimah? Ada yang bisa kasih garansi? Angkat tangan kalau ada yang bisa, saya mau beli garansinya. Nggak ada ya. Tapi bisa nggak diikhtiarkan? Bisa diusahakan? Nah, maka ada sebuah nasihat penting dari Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitabnya Al-Hikam. Bunyi nasihatnya begini: min alamatin najahi fil nihaya ar-ruju'u ilallahi fil bidayat. Paham sudah ya? Tidak usah saya terjemah. Sudah paham belum? Bukannya ada syarat sudah di luar kepala.
Nggak ada yang masuk. Baik, jadi gini, kata Syekh Tafaila, di antara tanda orang itu akan sukses dan berhasil di akhir hayatnya adalah dia kembali kepada Allah secepatnya. Artinya kalau dia mau mati dalam keadaan husnul khotimah, bawa iman, bawa Islam, terlebih lagi dalam keadaan-keadaan yang baik, contoh lagi sholat, lagi baca Quran, gitu kan? Ini gara-gara sekarang ada teknologi yang namanya CCTV, ya alhamdulillah kita jadi banyak video-video yang menunjukkan bahwa ada orang meninggal lagi sujud, Pak, kayak gini nih. Ini masjid, imam masjid di Balikpapan. Oh, suara itunya hilang ganti suara kayak gitu. Ya. Dia meninggal Bapak Ibu ketika sujud, tidak tahu lagi. Secara zahir ini sudah pasti husnul khotimah. Secara zahir iya, secara batin yang urusan dia dengan Allah. Tapi secara zahir bayangin Pak, sujud itu posisi terdekat seorang hamba kepada Allah. Mau nggak Bapak Ibu misalkan gitu meninggal dalam keadaan sujud? Mau? Nah besok subuh jam 4:30 atau pas tahajud gitu ya. Jadi ini kan bisa diupayakan Bapak Ibu. Nah salah satu cara mengupayakan supaya kita mati dalam husnul khotimah, dalam keadaan yang gemilang, maka dari awalnya itu harus sudah berusaha. Maka tadi saya bilang Ramadan itu yang besok kita masuk miniatur Pak. Kalau orang mau sukses di akhir Ramadan, di 10 terakhir, dia harus dari awal semangatnya. Wong kadang-kadang yang awal dari yang semangat dari awal saja akhirnya tumbang juga. Apalagi yang dari awal sudah tidak bersemangat. Kalau di tempat saya Pak, itu Ramadan, tarawih malam pertama, kedua, itu pasti membludak. Kalau di tempat saya. Kalau di tempat saya, kalau di sini sih. Tapi malam-malam 2 pekan terakhir, malam ke-10, 11, 12 itu makin maju Pak. Softnya makin maju kan? Itu kalau di tempat saya. Kalau di Al-Muhajirin Kampung Keranggan di sini kayaknya enggak lah, insya Allah. Saya yakin kalau saya datang ke sini Bu jam 2:30 pagi, saya nggak bisa masuk. Nah ini Pak. Jadi kalau dia mau sukses di akhir Ramadan, dapat Lailatul, dari awalnya udah harus semangat, harus membuat strategi. Gitu. Gak bisa dia nyaman-nyaman, tenang-tenang gitu ya. Karena gini, kan ada hadis nih Pak. Nih, yang bawa buku dicatat, yang bawa handphone boleh dicatat, boleh difoto. Tapi jangan foto saya gitu ya. Foto materinya. Nih, hadis Muslim nomor 2878 ya. 2878 hadis Muslim. Kata Nabi, Pak, yub'atsu kullu 'abdin ala ma mata alaih. Setiap hamba akan dibangkitkan oleh Allah dari alam kuburnya itu sesuai dengan keadaan matinya. Kalau matinya husnul khotimah, jihad fisabilillah, sedang sholat, sedang berangkat kerja, pulang kerja, mencari nafkah yang halal, itu semua keadaan baik. Besok dibangkitkan di padang mahsyar, dia dalam keadaan baik pula. Kalau matinya lagi tidak keadaan baik, lagi jambret, dipepet, mati. Yang dijadiin tersangka korbannya. Lagi rame dia. Ya, kalau nggak dipanggil Komisi 3 DPR mungkin masih jadi tersangka tuh. Gitu ya. Tapi kabar terakhir
Kapolresnya udah dicopot ya sama Kapoldanya, ya. Ya masa jadi negara belain begal. Dah. Nah, maka dari hadis ini Bapak Ibu ada seorang ulama namanya Syekh Al-Munawi. Ya, Syekh Al-Munawi bilang dari hadis ini berarti bisa difahami yamutul mar'u ala ma'asha alaih. Seseorang itu akan mati sesuai kebiasaan hidupnya. Itu pemahaman dari hadis Sahih Muslim nomor 2878 ini. Jadi kalau memang nanti besok manusia dibangkitkan sesuai keadaan matinya, berarti matinya pun akan disesuaikan dengan keadaan hidupnya. Kalau Jamal Muhajirin karena memang orang-orang baik semua, insya Allah matinya dalam keadaan baik. Kenapa saya bisa bilang bahwa Bapak Ibu orang baik? Bukan tanpa alasan saya mengklaim seperti itu. Kata orang Arab, Bapak Ibu, al-wujuh miroya. Wajah itu seperti cermin, turika, asrorul baroya, yang bisa menampilkan sifat dan karakteristik seseorang. Jadi wajah itu bisa menjadi penanda awal untuk kita menilai orang ini baik atau tidak. Buktinya orang-orang Yathrib atau sekarang kota itu disebut Madinah, saat Nabi pertama kali hijrah, orang Madinah sudah pernah lihat Nabi belum? Sebelumnya belum, ya kan? Tapi begitu Nabi datang, mereka melihat langsung dengan mata kepala sendiri, mereka berkomentar, arafna annahu laisa bikadzdzab. Kami tahu orang ini bukan pembohong. Itu dilihat dari apa ya? Wajah Nabi, Pak Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka wajah itu bisa merepresentasikan diri seseorang. Dan itu saya buktikan malam ini. Saya perhatikan Bapak Ibu dari kiri, kanan, depan, belakang semua wajahnya kelihatan. Ya Pak. Kalau nggak kelihatan, saya nggak jadi ngisi ceramah kajian, Pak. Berarti penampakan semua. Alhamdulillah. Nah, itu Pak ya, Bu. Jadi kita harus berusaha. Allah nggak akan menyia-nyiakan amal ibadah kita kok. Betul nggak? Semua kebaikan kita dinilainya sama Allah. Semua amal soleh kita ada hitungannya nggak dari Allah? Ada yang disia-siakan? Nggak ada. Contohnya dalilnya Ali Imran 195. Apa kata Allah di Ali Imran surat 3 ayat 195? Fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u amala 'amilin minkum min dzakarin aw untha. Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya seraya berfirman, sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amal orang yang beramal di antara kamu. Tuh ya. Jadi Allah tidak akan menyia-nyiakan amal ibadah kita. Atau amal yang apa, dalil yang paling gampang. Faman ya'mal dzarratin khairan wa man ya'mal dzarratin, surat 99 surat Az-Zalzalah ayat 7 dan 8. Ya. Nah, maka kalau kita mau sukses di akhir hayat kita dengan membawa iman, dengan husnul khatimah, harus dari sekarang. Usahanya dari sekarang. Allah nggak akan nyanyiakan apapun ibadah kita. Nah, karena acara kita malam ini dua agenda, tarhib dan Isra Mi'raj, kan harusnya gabung tuh. Bagaimana cara kemas dengan satu ceramah. Nah, maka kita masuk nih, ya, tarhib Ramadan dan Isra Mi'raj. Ibadah apa yang bisa sangat mempengaruhi besok akhir hayat kita? Yang pertama adalah sholat. Nggak ada, ini satu sholat ya. Nanti tentang Ramadan saya mau mengambil puasanya. Jadi dua amal ibadah ini sangat bisa untuk menentukan besok bagaimana nasib kita di akhir, Pak Bu. Apakah cemerlang atau tidak? Sekarang gini dulu. Orang mau melakukan ibadah itu harus ada
pendorongnya, harus ada motivasinya. Nah, maka 3 hal ini menjadi modal kenapa Bapak Ibu mau ibadah. 1, ada yang namanya khauf. Apa khauf? Rasa takut. Yang kedua, roja. Apa roja? Berharap. Yang ketiga, mahabbah. Apa mahabbah? Cinta. Gitu ya. Nah, kita mungkin levelnya masih di nomor 1 dan nomor 2 nih Bapak Ibu. Gak apa-apa. Memang kenapa kita mau ibadah sholat, kenapa kita mau puasa? Ya karena takut disiksa, karena pengen dapat pahala, kan gitu. Dan salah satu doa yang diajarkan Nabi untuk diperbanyak saat bulan Ramadan, bacaan doanya gimana? Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika. Ya Allah, aku memohon kepadamu ridhomu dan surgamu, dan aku meminta perlindunganmu dari murka dan neraka. Penting itu Pak. Sekarang analogi sederhana begini. Orang ngapain Pak? Mau capek-capek kerja pagi, pulang sore. Ini ketua DKM kita Pak Zakaria, kerjanya jauh lebih makraman. Karena saya juga mengisi beberapa kali di tempat kerja beliau di Matraman. Dari sini ke Matraman kan lumayan, berapa jam pada kalian? Sejam lebih kalau berangkat kerja. 2 jam. Tuh, 2 jam Pak. Naik mobil, ya naik mobil 2 jam. Tapi kalau hujan, kemarin di Dan Mogot itu stuck sampai 4 jam Pak. Ingat berita Pak? Dan Mogot Kalideres tuh, Cengkareng. Itu pas hari itu saya siangnya kajian zuhur terjadwal di Samsat Jakarta Barat dan Mogot. Untung udah ada info duluan dari DKM-nya, Ustaz, jadwal Ustaz kita ganti aja, nggak usah datang hari ini karena jalanan stuck luar biasa. Maksudnya gini Pak, orang bertahan bekerja, berangkat macet, pulang macet, capek Pak, bertahan sampai tahunan. Kenapa mereka mau bertahan? Karena ada yang diharapkan. Mereka mengharapkan mendapat gaji untuk mencari rezeki yang halal, buat ngasih nafkah kepada siapa? Kenapa mereka disiplin? Nggak mau telat, semenit pun mereka nggak mau telat. Karena ada rasa takut kalau telat gajinya dipotong. Ada konsekuensinya. Nah, maka dalam beribadah pun kita begitu Pak Bu. Kenapa kita mau sholat? Kenapa kita mau puasa? Ya karena itu, ada 2 itu minimal. Kita berharap mendapat pahala dan surga dari Allah. Kita takut disiksa, diazab sama Allah. Dalam kitab Minhajul Abidin, Imam Al-Ghazali menyebutkan, di antara cara ulama dulu membangkitkan rasa takut kepada siksa Allah itu gimana Pak? Mereka guling-guling di padang pasir dengan membuka baju, hanya memakai celana yang menutup auratnya. Laki-lakinya itu kan cukup besar sampai lutut ya. Mereka guling-guling di atas gurun pasir yang tersengat matahari. Panas dari pasir Pak kalau udah disengat matahari. Kan makanya, karena kan pasir sifatnya apa? Kalau dalam dunia fisika ya, konduktor, menghantarkan panas gitu. Makanya kita punya kuliner kerupuk melarat. Ya, ada beberapa yang menyebutnya kerupuk melarat. Kenapa? Karena digorengnya pakai pasir. Berarti kan benar-benar pasir itu menghantarkan apa? Ulama zaman dulu Bapak Ibu untuk membangkitkan rasa takut, mereka buka baju mereka guling-guling di atas pasir di tengah siang hari terik panas matahari, dan dalam hati dia akan berkata, "Zuki ya nafsi, rasakan wahai nafsu dan jiwaku. Ini panas, wan naru asyaddu harra." Tapi ingat, neraka akan lebih panas daripada ini. Ulama sampai begitu Pak, untuk membangkitkan rasa apa ya? Takut. Karena sekarang orang udah pada gak takut mau Allah. Ada beberapa tokoh publik malah bilang, gue mah gak takut masuk neraka, gue ntar bikin konser aja sama teman-teman gue di neraka. Malah dianggap enteng. Nah, itu gak ada rasa takut sama Allah.
Nah bapak-bapak bisa nyontoh nih, niru. Bapak guling-gulingan aja di aspal tuh. Jam 12 siang. Panas itu ya. Paling dikata gila sama seorang lewati, kenapa dia. Tapi itu salah satu cara dan trik dari ulama untuk membangkitkan semangat mereka dalam beribadah, karena ada rasa takut itu yang mendorong mereka. Nah kalau tingkatan yang ketiga, mahabbah, cinta, itu sulit banget. Bisa ada contohnya, siapa? Ulama wanita dari Mesir yang bernama Rabi'atul Adawiyah. Kata beliau, ma'abadtuka khaufan minan nar wala tam'an fil jannah. Ya Rabb, saya menghamba, mengabdi, beribadah kepada Engkau bukan takut neraka dan bukan berkeinginan surga. Tapi apa? Karena lakinni uhibbuka ana rabb ana abduka wa anta rabbi. Hanya karena saya adalah hambamu, engkau adalah Tuhanku. Selesai. Sampai sebegitunya ya. Dah. Jelas Bapak Ibu? Oke. Nah, cuma dalam beribadah kita punya tantangan Bapak Ibu. Kita manusia punya nafsu, gak kayak malaikat. Betul kan? Dan ada setan. Bahkan Bapak Ibu pernah dengar istilah jin korin? Jin korin pernah dengar? Apa itu jin korin? Nah, jin yang menyertai setiap orang punya nggak? Nabi Muhammad? Nabi Muhammad punya jin korin nggak? Nah, kita buka hadisnya ya. Jadi Nabi ngomong kan, ma minkum min ahadin illa wa qad ukila qarinuhu minal jin. Tidaklah salah seorang di antara kalian melainkan sudah dititipkan dalam tanda petik ya, di dalam dirinya itu sosok dari bangsa jin yang menyertai dia. Hadis Muslim, Sahih Muslim nomor 2814. Ini anjing korin. Terus Nabi sahabat bertanya, qalu wa iyyaka, apakah termasuk engkau ya Rasul punya jin korin? Apa jawab Nabi? Wa iyaya, betul, termasuk saya. Jadi Nabi pun ada jin korinnya. Hanya saja yang beda, illa annallaha a'anani alaihi fa aslam. Hanya saja Allah membantu saya sehingga jin korin yang menyertai saya sudah beragama Islam. Fala ya'muruni illa bi khairin, maka jin korin yang menyertai tubuh saya tidak pernah memerintah saya, tidak pernah menyuruh saya kecuali hal-hal yang baik. Nah, barangkali kalau kita masih suka berbuat dosa maksiat, barangkali salah satu faktornya karena jin korin kita masih kafir. Udah kenalan belum sama jin korinnya, Pak? Udah pernah komunikasi belum? Bisa nggak manusia berkomunikasi dengan jin? Secara umum, secara dasar bisa, tapi tidak semua orang. Karena Nabi sudah jelas bisa. Sahabat ada yang bisa kan? Sayyidina Umar. Bahkan jin itu milih jalan memutar kalau di depannya berpapasan dengan Umar bin Khattab. Saking hebatnya Sayyidina Umar. Makanya saya bilang, Bu, Pak, nggak usah takut menjin. Kita itu selevel menjin, sama-sama hamba. Dalilnya, wa ma khalaqtul jinna wal. Bahkan di beberapa riwayat tadi seperti Sayyidina Umar, atau di kasus pemindahan singgasana Balqis, yang akhirnya bisa mindahin siapa? Jin atau manusia? Manusia. Karena jin ifrit nggak berhasil, bukan nggak berhasil, nggak canggih dia. Ya, di dalam surat An-Naml surat 27 kan, di ayat 38 sampai 40, Nabi Sulaiman bikin tuh sayembara, siapa yang sanggup membawa singgasananya kepadaku? Qala ifritum minal jin, ya, jin ifrit, ya, makanya dulu jadi bahan bercandaan nih. Kalau kayak jin ifrit loh gitu ya. Ini ifrit ini bangsa jin di zamannya Nabi Sulaiman yang mampu menjanjikan mendatangkan singgasana Balqis sebelum Nabi Sulaiman berdiri dari tempat duduknya. Qabla an taquma min maqamik.
Tapi yang menang siapa? Yang menang sayembara itu siapa? Manusia. Niat 40-nya. Qala allazi indahu ilmun minal kitab. Seorang yang mempunyai ilmu, manusia Pak, bukan jin. Seorang yang punya ilmu dari Alkitab berkata, ana atika bihi qabla ayyartadda ilaika tarfuk. Aku akan bawakan singgasana Balqis ke hadapanmu wahai Sulaiman, bahkan sebelum matamu berkedip. Jadi lebih hebat siapa? Lebih canggih siapa? Kenapa sekarang manusia takut sama jin? Lagi sholat tahajud jam 2, setengah 3, ibu-ibu dengar panci jatuh. Pikiran macam-macam kan Bu? Padahal cuma tikus itu. Tapi pikiran enggak. Atau bapak-bapak, Ustaz, malam Jumat saya lewat kuburan, bau melati Pak Ustaz. Emang ada pohonnya Pak. Jadi kadang-kadang kita tuh ngejim kayak terlalu gimana gitu. Gak usah dibesar-besarin Bu. Kegeeran kan dia biasa aja. Bahkan dalam kitab fikih bisa di-googling kalau nggak percaya. Dalam bab fikih, bab pernikahan, fuqaha itu sampai membahas boleh nggak manusia nikah dengan jin? Ada pembahasannya. Boleh nggak? Pak, Bapak misalkan nikah sama jin perempuan itu boleh? Mayoritas boleh. Ya, boleh ngomong boleh. Mayoritas fuqaha bilang tidak boleh, haram. Lagi pula manusia masih banyak kok milihnya. Tapi ada yang membolehkan, betul Pak. Di antara yang membolehkan itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Membolehkan tetapi tidak merekomendasikan. Bahkan memakruhkan tuh. Syekh Ibnu Taimiyah tuh membolehkan tapi tidak merekomendasikan, bahkan memakruhkan. Jadi hukumnya makruh. Jadi tapi mungkin ini bisa dipakai buat bapak-bapak, solusi lah buat yang mau poligami tapi gak berani gitu. Jadi nikahnya sama jin Pak. Jadi kalau istri bapak yang pertama marah, mana nih istri kamu yang kedua? Saya mau labrak. Ya silakan kalau bisa. Kan gak kelihatan. Ya. Baik, itu agak keluar materi. Tapi itu Pak, yang saya ingin katakan apa? Kita manusia tidak lepas dari bisikan setan. Dari bisikan ini tantangan kita Pak. Kalau nggak ada setan di dunia ini Pak, wah hidup ini nggak menantang begitu. Kayak malaikat kan nggak menantang Pak, yang rukuk, yang sujud. Kenapa nggak punya nafsu? Tapi bapak-bapak, ibu-ibu muhajirin punya nafsu, digoda setan. Biar kata digoda setan, biar gak berangkat malam ini ke Masjid Al-Muhajirin, tetap berangkat. Kalah setan. Lagi nangis di pojokan dia. Bapak-bapak yang hadir segini banyak, Masya Allah. Ini kurang lebih ada 1000. Berapa nih? Ini saking ramenya bapak ibu, sendalnya sampai keluar-keluar. Alhamdulillah. Ini Pak. Nah terus juga ini penting Pak. Kan katanya kalau Ramadan itu setan diapain Pak? Ini hadis ini Pak nih, sahih. Hadis Tirmidzi, Sunan Tirmidzi nomor 682. Hadis Tirmidzi nomor 682. Tuh, idza kana awwalul lailatin min syahri Ramadan. Apabila malam pertama tiba, cuman ini ada kemungkinan besok kita beda lagi sama Muhammadiyah. Nggak apa-apa. Pokoknya Indonesia ini sama Allah itu diperlakukan spesial, khusus Pak. Cuman Indonesia di seluruh dunia. Berarti kalau lebarannya beda, Ramadannya beda, awal penentuan Ramadan beda. Manusia Allah sudah menyiapkan malaikat 2 shift untuk 10 malam terakhir. Betul nggak Pak? Nah kalau misalkan awal Ramadannya beda, turun nih malaikat. Malam ini malam ganjil. Versi siapa dulu? Kalau versi pemerintah berarti yang turun yang ini nih. Kalau malam ganjil versi Muhammadiyah kan. Jadi ada 2 shift untuk Indonesia, itu malaikatnya khusus. Nah, baik. Ketika malam pertama Ramadan tiba, sufidatis syayatin. Setan itu dibelenggu Pak, betul.
Tapi yang dibelenggu ini, nah sekarang saya mau tanya dulu, kenapa kalau memang setan dibelenggu masih banyak yang nggak puasa, masih banyak yang nggak sholat, bahkan yang lucu dia puasa tapi nggak sholat? Ada manusia-manusia begitu, Pak? Tapi jamaah muhajirin insyaallah beda. Saya itu duduk semenjak tadi pertama duduk di sini, Bapak Ibu, vibes-nya, auranya beda. Saya biasa itu ceramah, isi kajian di mana-mana, gerak panas, di sini adem. Alhamdulillah. Sekarang saya tanya, kenapa kalau memang setan udah dibelenggu, Ramadan masih banyak yang berperilaku begitu? Jawabannya, karena yang dibelenggu cuma setan dari bangsa jin. Tapi setan dari bangsa, nah itu nggak dibelenggu, Pak. Loh, emang ada setan dari bangsa manusia? Pak, Bu, setan itu adalah kalimat atau kata yang merujuk pada sifat. Sifat jelek namanya sifat setan. Dalilnya mana bahwa manusia itu bisa disebut setan? Paling gampang surat An-Nas ayat terakhir, bunyinya minal jinnati, dari golongan jin dan dari golongan, bahkan ada manusia yang memang dia sudah berubah jadi setan. Bahkan setan itu dari bangsa jin itu klarifikasi, Pak, sama Allah, Pak. Karena manusia ini kalau habis ngelakuin kesalahan dan dosa, yang disalahin setanmu. Lagi di BAP dengan polisi, kamu kenapa melakukan kejahatan ini? Oh, saya khilaf, Pak, saya digoda setan. Lah kata setan, enak aja nyala-nyalain saya. Fungsi itu sendiri yang sesat. Kalau setan tuh, oh ini, Pak, klarifikasi. Mana ayatnya? Surat Qaf, surat 50, ayat 27. Surat Qaf, surat 50, ayat 27. Qala qarinuhu, setan yang menyertai manusia berkata, Rabbana ma atghaituhu, ya Tuhan kami, aku tidak menyesatkan dia, walakin kana fi dhalalin ba'id, tapi dia sendiri yang memang sudah berada dalam kesesatan. Bahkan, Pak, jin, setan dari bangsa jin ngelihat kelakuan manusia belakangan ini, itu banyak yang istighfar, Pak. jadi setan dari bangsa jin banyak yang apa? Astagfirullah, setanan dia. Lah sekarang begini, Pak, ada kasus yang kemarin belum lama ramai tuh, 6 bulan yang lalu apa? Yang anak muda ya ngebunuh pacarnya yang udah hidup serumah, terus udah dibunuh, mayatnya dimutilasi 500 potong. Dengar nggak kasus itu? Enggak, belum ramai itu, Pak. Kemarin di NTB ada anak muda 33 tahun kelilit pinjol gara-gara judol. Ini bahaya nih, Pak. Kita harus perangi bersama nih judol. Orang kalau udah kena ketagihan judol pasti lama-lama kelilit pinjol. Kalau udah dari ketagihan judol kelilit pinjol, lama-lama kepalanya kan tahu, coba. Itu betul, Pak. Ya, hati-hati, bahaya betul. Nah, itu anak muda di NTB 33 tahun kelilit utang 39 juta, minta uang sama ibunya, nggak dikasih, ibunya dibunuh. Begitu ibunya sudah dibunuh, mayatnya dibakar di tumpukan sampah. Nah ini nih, ingat perilaku yang begini, setan dari bangsa jin, istighfar, Pak. Dan di bangsa jin nggak ada soalnya jin ngebunuh ibunya sendiri. Ternyata di bangsa manusia, naudzubillah. Nah ini, Pak, yang perlu kita waspadai, ya. Jadi kalau ditanya kenapa di bulan Ramadan banyak yang masih berperilaku seperti itu, ya karena jangan-jangan dianya yang sudah berubah jadi setan, atau dia berteman dengan teman setan. Makanya kata Nabi, carilah teman yang baik. Sampai Nabi berikan analogi, kalau mau berteman, carilah seperti tukang minyak wangi, yang kalau kita duduk bersama dia, paling tidak kita dapat harumnya, kan begitu ya, baik.
Itu dia. Dan salah satu tempat terbaik mencari teman seperti itu di mana? Di masjid. Alhamdulillah ini, ya, wajah-wajah ahli ibadah semua. Wajah-wajah kelihatan kok sering bangun malam. Apalagi musim dingin begini nih, ibu. Bangun nggak? Oh, bangun ngapain? Nggak apa-apa, pipis, tapi habis pipis tidur lah. Gitu Pak ya. Nah, jadi ayo Pak, Bu. Nah, sholat ini ya, kita masuk ke sholat. Ini yang nggak boleh ditinggalin Bapak Ibu. Saya selalu memberikan pemahaman begini. Sholat itu ibadah satu-satunya dalam Islam yang tidak ada alasan untuk kita tinggalin. Kalau dia nggak mau berdiri, boleh. Duduk nggak bisa, tidur. Nggak jadi sholat kalau tidur Pak. Tiduran, berbaring gitu ya. Kalau berbaring nggak bisa, pakai kode isyarat anggota tubuh. Anggota tubuh nggak bisa, pakai isyarat kepala. Isyarat kepala nggak bisa, pakai isyarat mata. Isyarat mata nggak bisa juga. Nah tuh, disolatin kan? Artinya mati saja dia berpisah dari dunia yang fana ini harus dengan sholat. Masa hidupnya kagak pernah sholat? Kemana logikanya? Tuh. Jadi sholat ini memang benar-benar pilar agama. Dan tidak ada satupun ibadah yang ancamannya kalau dia tinggalkan secara sengaja dan bahkan mengatakan itu tidak wajib sampai dibilang kufur, orang yang tidak sholat, ya, karena faqad man taraka sholata jahran atau jihadan faqad kafara jahran atau kama qala Rasulullah SAW. Siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, ya, dengan mengatakan bahwa sholat tidak wajib, maka sungguh dia telah menjadi kafir. Perbatasan antara orang beriman dengan orang kafir adalah pada sholatnya. Tuh. Dan sholat tuh Isra Mi'raj ini Pak. Nih, saya mau sedikit bahas tentang Sidratul Muntaha. Apa itu Sidratul Muntaha Bapak Ibu? Hah? Sidratul Muntaha apa? Ayo. Apa Sidratul Muntaha? Bentuknya tuh Sidratul Muntaha apa? Ayo. Yang bisa di luar banyak motor. Ayo. Apa? Sidratul Muntaha ini suratnya An-Najm. Surat An-Najmu, ya, surat 53 di ayat ke-14. Inda sidratil. Jadi gini Bapak Ibu, sidrah ini pohon bidara. Muntaha artinya puncak atau ujung. Ya. Jadi Sidratul Muntaha itu bentuknya adalah pohon bidara. Terus kenapa dinamakan muntaha atau ujung? Karena disitulah yantahi ilaihi ilmul malaikat. Disitulah malaikat terakhir bisa datang, bisa masuk. Artinya maksudnya batas terakhir malaikat itu pengetahuannya di situ. Apa yang terjadi di balik pohon Sidratul Muntaha, malaikat nggak bisa masuk. Termasuk malaikat Jibril ketika mengantar Nabi saat Mi'raj. Cuma sampai situ batasnya. Yang satu-satunya makhluk yang diizinkan masuk melebihi Sidratul Muntaha cuma siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Istimewa. Kalau Allah pengen mencariatkan sholat, kan bisa pakai wahyu Pak. Turun wahyunya, turun ayatnya melalui malaikat Jibril. Nggak usah repot-repot manggil Nabi kemana? Ke Sidratul Muntaha kan? Itu menunjukkan bahwa ini perintah sholat bukan perintah biasa. Kenapa? Karena Nabi sendiri yang harus menerima mandat penuh langsung dari Allah Subhanahu. Jadi lucu kalau ada orang tidak sholat. Itu pun pada mulanya di hadits Bukhari disampaikan awalnya Nabi menerima mandat berapa kali? 50 kali sholat. Begitu turun ketemu Nabi siapa? Nabi Musa alaihissalam. Maka kita berutang budi sama Nabi Musa Bapak Ibu. Besok kalau kita masuk surga kita bikin terima kasih sama-sama sama Nabi Musa. Karena gara-gara Nabi Musa yang 50 sholat jadi berapa? 5.
Itu pun kata Nabi Musa, begitu Nabi terima 5 ini kata Nabi Musa masih berat. Inna ummataka la tutiku dzalik ya Muhammad. Gak bisa Muhammad, umatmu gak bakal kuat. Cuma kan udah nyampe 5 Pak, dari 50 ke 5 kan udah berapa persen diskonnya? 90%. Masa minta lagi istahya itu min rabbi, udah saya malu Allah. Udah gak mau. Tapi ucapan Nabi Musa terbukti gak? Yang 5 saja masih terasa berat gak oleh sebagian orang? Tapi alhamdulillah Allah kasih kita ingat. Kita mau sholat Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu, ini sholat itu istimewa, gak bisa ditinggalin. Nah kalau bapak-bapak usahakan Pak di masjid atau musola. Musola itu sama ya. Musola itu secara status fikihnya sama-sama masjid Pak. Musola itu sebutan orang Indonesia untuk masjid yang relatif kecil dan biasanya tidak digunakan Jumatan. Kalau di Arab namanya masjid jami dan masjid ghairu jami. Kalau di kita disebutnya musola. Apa hukumnya kita para lelaki sholat di masjid? Sholat di masjid hukumnya apa? Wajibnya wajib apa? Wajib ain, wajib kifayah atau gimana? Sholat di masjid apa hukumnya? Fardu ain, fardu kifayah apa? Ada dua-duanya Pak. Ada yang bilang fardu ain, ada yang bilang fardu kifayah, ada yang bilang sunnah muakkadah. Tapi dalam mazhab Syafi'i yang kuat itu fardu kifayah. Artinya selama satu kampung ada masjid, ada musola, sudah ada yang mendirikan jamaah, kewajiban yang lain menjadi gugur. Tapi sayang kalau nggak karena ada juga yang bilang fardu ain. Yang bilang fardu ain juga dalilnya kuat Pak. Ada hadis Bukhari Muslim yang Nabi sampai bertekad pengen membakar rumah orang-orang yang bertetangga dengan masjid, tapi sholatnya. Nah cuma itu nggak jadi dilakuin karena bahasa hadisnya laqad hamamtu, saya berkeinginan sekali untuk membakar la tufunna bil bait ya walau la uharriqanna buyutahum binnar. Cuman nggak jadi. Nah gara-gara nggak jadi itulah kemudian ulama bilang berarti bukan fardu ain tapi fardu kifayah. Jangan kayak di satu kampung Pak, ada aki-aki azan jam 11 malam. Di kampung, di desa jam 11 malam udah sunyi, udah sepi Pak, udah beristirahat. 11 malam dia azan, aki-aki ini volume disetel paling pol. Datang satu kampung sampai kadesnya turun tangan, RT RW turun, lurah turun, ngomel-ngomelin si aki-aki, Ki, udah gila apa? Gak lihat jam berapa tuh? Jam 11. Akinya menunduk nyantai. Begitu dibalikin sama akinya, yang gila bukan saya, yang gila kalian. Lah kok kita Ki? Lah tadi saya azan jam 7 malam gak ada yang datang. Paham Pak? Paham gak? Azan jam 7 dan apa? Isya saya tungguin. Saya yang azan, saya yang sholawatan, saya yang qomat, sampai dia yang imam. Gak ada yang datang. Giliran saya azan jam 11 datang semua. Siapa yang gila berarti? Gitu. Jadi ayo kita ramein masjid Pak, berkah hidup. Kalau sholat di masjid itu luar biasa. Jelas ya? Kalau ibu-ibu ya bagusnya memang di rumah, tapi kalau mau ke masjid ya boleh, gitu ya. Baik, kayak misalkan ada acara begini kan, mau sekalian ke masjid, monggo silahkan. Tapi kewajiban memakmurkan masjid ada di pundak siapa? Kaum pria, kaum laki. Ya, jangan sampai nggak ke masjid. Dah. Jadi ayo sholat kita tingkatkan. Nah kalau untuk bapak ibu saya kira sholat deh. Anak nih Pak, keturunan kita nih. Yang zaman sekarang udah Masya Allah, ibunya manggil, ama HP-nya bunyi, yang diparanin duluan yang mana? Iya kan Pak? Tantangan kita kan? Makanya Allah bilang begini Pak, nih, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Kata Allah dalam surah Toha
surat 20 ayat 132. Perhatikan Bapak Ibu. Saya mau masuk agak sedikit materi yang agak sulit, yaitu usul fikih. Udah pernah makan kan? Belum? Oh iya, di sini ada makan kan, ini panitia ya. Wa'mur ahlaka, perintahkanlah keluargamu melaksanakan sholat. Wastabir, dan bersabarlah alaiha, dalam menyuruh anak istrimu dalam melakukan sholat. Nah Pak, di sini Pak, fi'il amarnya pakai kata wastabir. Padahal dalam bahasa Arab kata perintah bersabarlah itu harusnya cuma wasbir. Ada beda dengan ayatnya? Bedanya di mana? Ada tambahan huruf apa kalau di ayatnya? To, wastabir, bukan sekedar wasbir. Dalam kaidah usul fikih ada kaidah berbunyi ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil makna. Bertambahnya huruf dalam susunan kata di dalam bahasa Arab itu menunjukkan berarti maknanya juga bertambah. Berarti wasbir dengan wastabir kira-kira level sabarnya sama atau beda? Beda. Artinya apa? Allah sudah mengisyaratkan dalam wahyunya ini, surat 20 surat Toha ayat 132, nyuruh keluarga untuk sholat. Level sabarnya nggak bisa level yang biasa, levelnya harus yang luar biasa. Betul nggak? Nah itu dia Pak, ini dia. Maka mudah-mudahan anak keturunan kita diberikan hidayah oleh Allah untuk bisa terus sholat. Terakhir, puasanya nih Bapak Ibu, saya mau singgung sedikit. Puasa itu ibadah spesial juga Pak setelah sholat. Kenapa? Karena dalam pahala sholat itu, Allah dalam hadis qudsi kan bilangnya begini, Nabi kullu amali ibni Adam yudha'af. Ya, setiap amalan anak Adam, setiap amalan manusia itu pahalanya diapain? Dilipat gandakan. Berapa? Dilipat gandakan berapa? 10 kali lipat sampai berapa? 700 Pak. Ya, 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Terus kata Allah apa dalam hadits qudsnya? Illa shauma, kecuali puasa, saum. Fa innahu li. Nah, kalimatnya begitu nih Pak dalam hadis Muslim nomor 1151. Ya, al-hasanatu asyru amsalihah, satu kebaikan dibalas 10 kali lipat ila sab'iniyati dhifin, sampai 700 kali lipat. Makanya Bapak Ibu besok Ramadan itu berbuat baik sekecil apapun jangan diremehin. Dalam Islam itu kan imatatul adza anit thoriq, menyingkirkan gangguan dari jalan, itu kebaikan enggak? Dulu kita belajar di PPKN saat sekolah. Apa PPKN? Namanya beda kali. Bapak PMP dulu namanya apa ya? Kita beda generasi soalnya Pak. Kalau saya kan kelahiran 90 itu generasi milenial. Kalau Bapak Ibu kan generasi kolonial. PMP itu apa? Pendidikan Moral dan Pancasila. Kalau saya PPKN, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Itu sama lah, cuma beda packaging, beda nama. Tapi kan nilai-nilai kebaikan yang ditanamkan sama. Contoh, ada kulit pisang di tengah jalan, apa ini? Ambil buah. Kebaikan nggak? Dapat pahala nggak? Dilipat gandain nggak? Kalau dilakukan di Ramadan, ditambah kali. Terus di buku PPKN lagi template-nya sama. Ada nenek-nenek menyeberang. Apa ini? Seberangi, bantuin. Begitu nenek-neneknya diseberangin, neneknya marah. Bapak, saya kagak mau nyebrang. Lagi nenek diem aja sih, ditarik bukannya ngomong. Ya udah saya balikin lagi deh. Gitu kan. Nggak apa-apa Pak, kebaikan deh itu Pak. Sampai Nabi pesan Bu, idza tabata marafatan fa'akir ma'aha. Kalau masak sayur banyakin. Udah apa lagi Bu hadisnya? Banyakin namanya Bu? Kuahnya. Wa ta'ahad jironaka, berbagilah kepada tetanggamu. Apanya? Ramadan praktekin Bu. Assalamualaikum Bu Haji nih saya
bikin sayur kuahnya kebanyakan. Udah gitu kuah bayam lagi Bu, jadi bening banget. Kata tetangganya yang terima, oh ini kuah sayur ya Bu, saya kira kokokan. Bening banget gitu. Artinya kebaikan sekecil apapun Ramadan jangan diremehin, kerjain aja pokoknya. Sekecil apapun, hatta termasuk cuma senyum di hadapan saudara kita kalau ketemu. Cuma senyum ini terikat oleh adab. Maksudnya senyumnya ke sesama gender aja, jangan ke lain gender yang bukan mahram. Apalagi kalau janda, modus bapak berarti ya. Nah pokoknya kebaikan apapun kerjain. Nah terus Allah bilang Bapak Ibu dalam hadis Muslim 1151 ini, kalau Allah Azza wa Jalla illa shauma, kecuali puasa, fa innahu li wa ana ajzi bihi yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Bahwa orang yang puasa itu pahalanya khusus, enggak seperti yang tadi 10 sampai 700 kali lipat lebih. Kenapa? Karena kata Allah puasa itu untuk aku. Pertanyaannya, emang ibadah yang lain yang kita kerjakan nggak buat Allah? Kita sholat buat siapa? Buat Allah. Kita makanya kan doa iftitah kita gimana? Inna salati wa mahyaya wa mamati lillah. Tapi kenapa sampai Allah mention, sampai Allah garis bawahi fa innahu li, puasa itu untuk aku? Nah, ini rahasia yang mau saya sampaikan. Karena rahasia, diam-diam aja Pak, jangan langsung. Gini Pak, kalau ibadah-ibadah lain selain puasa, potensi riaknya itu besar. Kita tadi sholat ke masjid, bisa nggak riak? Bisa banget. Makanya Nabi sempat pesan kan, sebaik-baiknya sholat seseorang, afdhalu sholatil mar'i fi baitihi. Sebaik-baiknya sholat orang itu di mana? Di rumahnya. Illal maktubat, kecuali sholat fardu. Maknanya kita pun yang laki-laki, sebaik-baiknya sholat sunnah itu berarti di mana? Di rumah. Kecuali sholat fardu. Kenapa begitu Pak? Karena kalau sholat fardu, prioritas apa? Potensi riaknya itu kecil. Rakaatnya sama. Ada orang itu yang bangga-bangga, oh saya dong sholat maghribnya 5 rakaat. Kan nggak ada kan? Kayak namanya kalau begitu Pak. Betul Pak? Tapi kalau sholat sunnah, ada yang sholat, ada yang tidak. Yang sholat pun ada yang rakaatnya banyak, ada yang bisa nggak itu timbul riak? Bisa. Haji umroh bisa nggak timbul riak? Apalagi sebelum berangkat bikinlah acara ratiban atau acara doa bersama sahibul bait yang mau berangkat, sambutan. Terima kasih Bapak Ibu telah hadir di acara doa bersama keberangkatan keluarga kami untuk umroh yang ke-35 kali. Nah itu belum berangkat udah rentan tuh ya. Tapi puasa Pak, saya tanya, gimana cara orang pamer puasa? Bau sampai mau nyium Pak, masa mau dipamer-pamerin? Lemes, orang sakit juga bisa lemes Pak. Artinya sebenarnya puasa itu potensi ibadah kita ikhlas karena Allah besar sekali. Ibu-ibu bapaknya kerja, anaknya sekolah, kuliah, di rumah sambil nonton TV sambil nyemil, ketahuan nggak? Enggak, bisa saja dilakukan kan? Tapi ibu-ibu yang muslimah di sini imannya kuat tebal, dia pun sendirian, dia pun gak ada yang lihat, dia yakin Allah tahu, makanya dia nggak berkata. Berarti ikhlas karena Allah kan? Bapak-bapak juga begitu. Ada potensi batal kan di tempat kerja, jam istirahat istri nggak tahu, anak nggak tahu, pulang-pulang berakting seolah masih puasa, bisa aja istri nggak tahu, kecuali di giginya masih ada sisa cabai. Kata istrinya, ya perasaan kita selalu nggak makan cabai ya, oh gigi kamu ada cabai ya, baru ketahuan Pak. Artinya maksimalkan ibadah puasa besok, jangan sampai pahala kita berkurang. Salah satu yang bisa ngurangin pahala puasa apa? Ghibah buat yang ibu-ibu. Pergi ke tukang sayur mau beli buat bukaan, harusnya 15 menit mah cukup. Ini sampai berjam-jam ketemu bestinya, ngomongin si A, si B, si C. Ustadznya lewat nasihatin, Bu, ingat bulan Ramadan, jangan ngomongin orang. Karena ibu sekarang udah pada pinter, ustadznya dibalikin. Ustadz, kita nggak ngomongin orang, emang orangnya begitu. Padahal
itulah definisi ghibah. Ghibah itu Anda menceritakan aib kepada orang lain based on fakta, itu ghibah. Kalau yang Anda utarakan itu bohong berarti fitnah, lebih besar lagi. Buat ibu-ibu, buat bapak-bapak, hati-hati mata dijaga Pak. Puasa udah cakep dari pagi bagus, sore-sore nyari takjil. Masalahnya pas beli takjil yang kelihatan nggak cuma takjilnya, yang jual kelihatan. Betul nggak Pak? Yang beli kelihatan. Kadang-kadang yang beli ini anak-anak muda, perempuan, mungkin agak susah ekonominya, jadi bajunya ini dipakai punya adiknya. Paham maksud saya? Agak ngepres, agak kebuka. Kenapa tuh Bapak lihat yang begitu? Dilihat dosa. Jangan, makanya jangan Pak. Sayang puasanya, benar nggak? Nah itu Pak, maka dijaga dari hal-hal yang bisa mengurangi pahala puasa, apalagi menggugurkan puasa. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan ya sampai sini, karena tadi ada pesan dari panitia jangan terlalu lama, takut kambingnya keburu dingin katanya. Ini sudah jam 21.31, setengah 10, saya kira ideal. Alhamdulillah. Kira-kira ada pertanyaan nggak Pak Bedi? Mungkin saya buka 2 pertanyaan. Ada 1 dari Ibu, ada pertanyaan dari bapak-bapak, ada 1. Kalau nggak ada saya lempar ke bapak-bapak lagi 2. Oke, Bapak dulu silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait yang disampaikan tadi mengenai soal Imron 142 dan Al-Abu saya paham. Ya. Ibadah itu utama ya. Kalau saya muhasabah kepada surah Yasin yang ingin dibaca ya, itu ayat ke-60 perintahnya, wahai anak cucu Adam, janganlah kalian menyembah setan, janganlah kalian menyembah setan itu dijadikan anggota. Enak tapi kurang aku kata Allah. Kebanyakan mereka akan menyesatkan kami. Intinya itu. Tetapi mengenai setan itu ada saya adakan sumpah kalapan iblis itu di dalam surah Al-A'raf ayat ke-16, 17 dan 18 adalah ancaman dari Allah. Itu Allah. Nah itu iblis akan selalu menggoda anak cucu Adam sampai ada. Dari depan, belakang, kanan, kiri ya. Terus? Nah saya balik ke surah Al-Baqarah. Dan di dalam semua tadi pasti akan membaca Al-Fatihah sampai Anas sampai Adam. Dan di dalam surah Al-Baqarah ayat 28 itu menegaskan kepada kaum muslimin al-semah. Nah, pertanyaannya adalah Pak Ibi, pertanyaannya gimana Pak Agus? Kelamanannya? Iya, iya Pak. Ya, ya. Ya, secara sempurna. Ketika kita tidak menjalankan syariat Islam, itu kita masuk kategori yang Setan itu tadi. Ya. Oke. Ya, terus pertanyaan. Oh, berarti Bapak berikan statement, bukan nanya. Pertanyaan sampean apa Pak? Ya, klarifikasi. Ya, betul, betul. Aku umat Islam yang banyak ini 287 juta jiwa, kita takut menjalankan syariat Islam. Takut menjalankan syariat Islam. Takut di sini dalam konteks apa maksud Bapak? Tidak dijadikan undang-undang. Salah satunya itu indikatornya. Al-Maidah 51. Jangan kalian jadikan Yang tidak beriman. Ya. Sekarang kata nanti, seandainya nanti, sekarang mudah-mudahan masih karena di sini ada Ahok atau Gibran. Ya. Jadi intinya ke arah situ, ke arah pemerintahan maksud Bapak. Ya, Ustaz saya pikir udah paham ini ya Pak. Jadi intinya Pak, bukan berarti ketika suatu negara itu tidak menerapkan hukum Islam kemudian kita anggap bahwa ulamanya takut atau ulamanya tidak mau melakukan itu, karena ini kita sudah masuk fase di mana kata Nabi, Islam itu di akhir zaman seperti buih di lautan kan. Nabi sudah bilang jumlah banyak tapi tidak punya
power. Ini sudah fase di mana Nabi sudah memprediksi itu. Bukannya nggak mau, Pak. Bahkan Saudi saja sekarang kan, kalau Bapak yang pernah umroh kan pernah mungkin ada City Tour, ada Masjid Qissos ya. Masjid Qissos, masjid di mana dulu di zaman seketika Arab Saudi masuk ketat-ketatnya menerapkan hukum pancung, hukum gantung, itu dijadikan tempatnya, makanya namanya Masjid Qissos. Tapi sekarang udah hampir nggak ada, Pak. Hukum Qissos itu di Saudi sudah sangat jauh menurun, itu maksudnya penerapan. Kalau kita mau bicara syariat Islam yang letterlock ya, yang seperti itu. Nah, artinya memang kita sudah masuk fase sesuai prediksi Nabi, Muslim itu banyak, tapi cuma seperti buih di lautan yang tidak punya kekuatan. Nah, kemudian jangan kita kemudian mengklaim atau menuduh para ulama tidak berani. Bukan tidak berani, belum ada kesempatan untuk kita kembali berjaya. Tapi kan nanti zamannya akan berubah, kata Nabi. Di akhir zaman Islam akan bangkit lagi. Nah, semasa itu belum datang. Nah, apa sekarang peran kita? Nah, itu yang harus kita pertanyakan. Peran kita gimana? Ya, tadi minimal kata saya, kalau kita bukan pemimpin, kita bukan pejabat, kita bukan orang yang memiliki kewenangan, ya setidaknya kita berperan sebagai muslim yang taat. Masjid ini dimakmurkan, ya kan, pengajian-pengajian disiarkan. Itu membantu nggak, Pak? Ya membantu kan, kata Allah dalam ayat apa itu, yang kalau semua penduduk bumi beriman, la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Semua orang kampung itu beriman bertakwa, akan kami bukakan keberkahan dari langit dan bumi. Kalau satu kampung begitu, tapi kalau seluruh kampung begitu. Nah, jadi kita sebagai rakyat biasa, upaya yang paling ampuh yang bisa kita lakukan, jalankan semua perintah Allah dengan kemampuan kita masing-masing. Makmurkan masjid, syiarkan pengajian, silaturahim, jalankan, kan begitu. Nanti insya Allah pelan-pelan masa itu akan datang, masa kejayaan Islam itu akan datang lagi. Tapi kalau sekarang Bapak jalan ke negara Islam manapun, termasuk Saudi yang paling ketat, sekarang udah enggak. Bapak ke Riyadh, ke Jeddah, itu udah bebas banget. Semua pada buka. Bahkan Al-Ula, tahu Al-Ula, destinasi wisata yang sedang dikembangkan Saudi, nggak jauh dari Madinah, cuma sekitar 3-4 jam dari Madinah, itu jadi tempat DJ, tempat apa namanya, masih ada Al-Ula itu. Padahal Al-Ula itu kan dulunya tempat di mana Nabi menghindar, karena di situ kabarnya tempat di mana kaum Samud, kaumnya Nabi Soleh diazab, disiksa. Jadi gitu, Pak. Jadi kita memang sudah di fase itu. Jadi jangan kemudian kita menuduh atau mengatakan ulama tidak berani, umat Islam kok banyak tapi nggak ada powernya. Karena memang kita di fase itu sekarang. Nabi yang mengatakan kita di fase bahwa umat Islam banyak, cuma seperti buih di lautan. Ya, sekarang gini aja, Pak. Palestina nggak kelar-kelar, Pak. Padahal umat Islamnya kuat segala macam banyak. Negara kita malah masuk ke badan perdamaian yang dibentuk sama, ya kan? Sudah statement presiden mengatakan akan membantu berapa triliun? Sekitar 16,9 ya, hampir 17 triliun. Agak bacanya tuh agak gimana gitu ya hatinya, ya Allah. Ya fakta kita sekarang. Apa yang bisa kita lakukan? Ya daripada kita cuma koar-koar nyalahin sana sini, ya perbaiki dari diri kita, keluarga dan masyarakat kita. Insya Allah salah satu mercusuarnya ada di keranggan permai ini, ya. Insya Allah. Baik, pertanyaan yang kedua dari Ibu tadi. Ibu ada? Ada dari Ibu? Nggak ada. Ibu nggak ada yang menunjuk. Kalau nggak jadi, cukup atau dari Bapak yang kedua tadi? Cukup, udah pada Oke. udah pada lapar kayaknya. Ya. Terima kasih, Ustaz, jawabannya. Bisa kita memilih semua. Jadi intinya mari kita sama-sama bersatu untuk melakukan apa yang Allah perintahkan tanpa harus menuduh siapa yang tidak kuat dan siapa yang tidak mampu. Mari kita bersama-sama dalam rangka menegakkan kebenaran. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita tutup ya dengan doa. Baik, Ada sebelum tutup, kami sebagai MC barangkali ada kekurangan dalam penyampaian, mohon kiranya dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita tutup kajian kita Bapak Ibu malam ini dengan doa 3 kali kalimat tauhid dan doa penutup serta kafaratul majlis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha
illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatu haqqin alaihi nahya wa alaihi namut wa biha nub'atsu insyaallah taala minal aminin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in salatan taghfiru biha dzunub wa tasturu biha al-'uyub wa tanfariju biha al-qurub wa tamtaliqu biha al-'usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi washabihi man ilaihi mansub. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma barik lana fi baqiyati sya'ban wa ballighna ramadan fi sihatin wa khairin wa lutfin wa afiyatin wa ta'ah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana wa qulub auladina wa banatina ala dinika wa ta'atik. Ya muhawwilal hawli wal ahwal hawil ahwalana ila salil hal. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum wa rabbil alamin. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.